Ini tips makanan untuk penderita gagal ginjal akibat diabetes mellitus. Pada pasien-pasien dengan gagal ginjal yang gula darahnya masih tinggi, maka hindari makanan yang banyak mengandung gula dan karbohidrat. Kemudian makanan-makanan yang mengandung natrium tinggi, yaitu seperti contohnya makanan olahan, makanan cepat saji, lalu makan makanan yang banyak mengandung kalium tinggi juga dihindari, seperti misalnya buah-buahan, khususnya yang mengandung kalium tinggi adalah pisang, melon, alpukat, dan sebenarnya masih banyak lagi, tapi itu adalah yang mengandung kalium yang paling tinggi. Kemudian sayuran, contohnya adalah kol, sawi. Selain itu juga hindari makan makanan yang banyak mengandung fosfor, yaitu seperti produk susu, kemudian makanan-makanan seafood. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Raden Marlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talk show inspiratif. Ini dia Bincang Sehati. Pemirsa, ini satu penyakit yang belakangan itu viral ya, happening di mana-mana, di mana orang kayaknya takut makan ini, takut minum itu, karena jadi suspek utama kenapa orang mengalami penyakit yang satu ini. Nah, pasti Anda udah relate ya kalau kita ngomongin makan atau minuman ini gitu ya. Ini namanya adalah gagal ginjal. Nah, gagal ginjal ini adalah satu penyakit yang jadi momoknya banyak orang karena harus A sampai Z pengobatannya karena seumur hidup. Nah, apalagi nih ya, kalau gagal ginjal ini terjadi akibat risiko atau komplikasi dari penyakit yang biasa disebut sebagai mother of diseases. Nah, Anda pasti sudah bisa nebak ya, diabetes mellitus atau sakit gula atau kencing manis. Nah, apakah gini, gagal ginjal selalu diawali dari diabetes dan apakah diabetes selalu berakhir pada gagal ginjal dan apa risikonya gitu ya. Makanya hari ini kita akan mengupas tuntas hubungan antara gagal ginjal dan komplikasi dari penyakit diabetes supaya ginjal kita tetap baik gitu ya, tidak mengalami gagal ginjal. Tapi sebelum bahas itu, kita akan bahas terlebih dahulu nih beberapa keluhan di ginjal, mitos faktanya apa saja. Nah, untuk membahasnya telah hadir bersama kami di studio Bincang Sehati ada Dr. Pujiwati SPPDK Hafi Nasim, dokter spesialis penyakit dalam konsultan ginjal dan hipertensi dari Primaya Hospital Evasari Jakarta. Assalamualaikum Dr. Puji, sehat dok? Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Terima kasih dok, hari ini pagi-pagi hari Senin sudah meruput gitu ya datang ke Dae TV untuk ngobrolin seputar kesehatan kita, mengedukasi masyarakat supaya tetap sehat ya dok ya. Ya, karena penyakit yang akan kita bahas hari ini tuh relate banget di masyarakat kita. Ada dua ya, permasalahan di ginjal sama diabetes. Mungkin ini prevalensinya semakin hari semakin naik. Kalau dulu mungkin ini hanya tipikal untuk penyakit-penyakit yang lansia. Sorry to say-nya sekarang banyak mungkin yang usianya lebih produktif yang mengalami ini. Makanya ini perlu edukasi ya dok ya. Makanya hari ini kita ngobrol. Kita sebelum bahas itu, kita bahas mitos fakta seputar keluhan di ginjal ya dok ya. Yang pertama adalah kalau ada gangguan di ginjal, itu katanya badan itu pasti membengkak. Mulai dari tangan, kaki, dan lain sebagainya, badan itu akan membengkak. Betul nggak sih dok? Bisa betul, bisa iya. Artinya begini, ini yang disebut gagal ginjal artinya penyakit ginjal kronik tahap akhir ya. Karena kan istilah gagal ginjal itu sebetulnya saat ini sudah tidak digunakan, tetapi karena sekarang ada istilah chronic kidney disease tahap 1, 2, 3, 4, 5. Dan yang disebut gagal ginjal itu mungkin ada penyakit ginjal kronik, chronic kidney disease tahap 5. Di mana fungsi ginjalnya sudah di bawah 15. Artinya dalam 1 menit ginjalnya hanya mampu membersihkan 15 cc, kurang dari 15 cc darah. Gitu. Nah, ketika seseorang itu mengalami gagal ginjal dan kemudian sudah tidak ada urin yang keluar atau sangat sedikit urin yang keluar, pasti akan terjadi gejala bengkak atau terjadi protein urin yang keluar lewat ginjal banyak, maka akan membengkak. Tetapi ada juga orang yang dengan gagal ginjal masih ada urin, tetapi ginjalnya hanya tidak mampu mengeluarkan zat-zat sisa metabolisme, sehingga belum terjadi bengkak. Jadi ada dua kelompok, ada yang bengkak, ada yang tidak. Gitu. Itu kenapa dok? Maksudnya dari faktor orangnya sendiri atau dari faktor fungsi ginjalnya sehingga akhirnya ada yang bengkak, ada yang enggak? Iya, jadi apabila fungsi ginjal itu kan ya, fungsi ginjal itu salah satunya kan menjaga keseimbangan cairan. Artinya kalau kita kelebihan cairan dia akan dibuang. Kalau kita kekurangan cairan, cairan itu akan ditahan, gitu kan ya. Ketika ginjal sudah tidak mampu lagi
dalam hal tugasnya mengatur keseimbangan cairan, pasti akan terjadi bengkak karena urin sangat sedikit yang keluar, bahkan ada yang tidak ada urin sama sekali. Sehingga di pembuluh darah kita penuh dengan air dan dia akan menimbulkan bengkak pada badan. Ada juga yang masih ada urin, tetapi proteinnya banyak keluar lewat ginjal, yang sering terjadi pada diabetes. Ya. Dan itu menyebabkan protein di dalam darahnya menjadi menurun sehingga menimbulkan bengkak pada badannya. Gitu. Nah, Dok, berarti kalau untuk yang badannya membengkak itu dia ada pengaruh nggak sih? Kan biasanya kan nih, kalau orang ada masalah di ginjal atau gagal ginjal kan di pikiran kita mereka nggak boleh minum banyak air karena kan ginjalnya takutnya lebih ekstra kerjanya gitu ya. Jadi untuk yang khusus yang bengkak itu, kan ada yang nggak bengkak tapi ada yang bengkak. Nah, khusus yang bengkak itu dia dipengaruhi dari berapa volume air yang mereka konsumsi nggak sih? Kayak, oh kalau banyak maka akan membengkak, tambah membengkak. Kalau sedikit tidak akan membengkak atau gimana? Ya, jadi kalau ginjalnya sudah tidak mampu lagi mengeluarkan kelebihan cairan, kalau dia minum banyak pasti bengkaknya bertambah berat. Minum sedikit mungkin bengkaknya ada tapi tidak sebanyak kalau minum banyak gitu. Tetapi apabila dia ada gagal ginjal, tapi ginjalnya masih mampu mengeluarkan urin, bengkaknya tidak terlalu terlihat, walaupun tetap harus menjaga jangan sampai kelebihan intake cairan gitu. Oke. Jadi akan sangat personal sekali ya, Dok ya, karena setiap pasien gagal ginjal akan ada di kondisi atau stage yang berbeda-beda, sehingga untuk jumlah frekuensi ataupun volume intake airnya itu harus dikonsultasikan ke dokter terkait ya, untuk mengetahui supaya yang pas tidak kelebihan ataupun tidak kekurangan. Takutnya kekurangan juga dehidrasi juga gitu ya. Kalau kelebihan juga jadi intake-nya kebanyakan, airnya mengembang gitu ya. Jadi yang masih ada urin harus tahu berapa urin tiap hari yang dikeluarkan. Misalkan saya masih ada urin, Dok, tetapi mungkin berkurang dibandingkan dulu, mungkin satu hari hanya 500 cc. Nah, itu tetap harus dikurangi intake cairannya. Kalau tidak nanti akan berlebih, akhirnya bengkak juga gitu. Ya. Oke, jadi semua harus dikonsultasikan ya, Dok ya. Oke, kita lanjut yang kedua ya. Setiap orang itu harus minum air putih yang banyak. Nah, ini itu jadi satu template di masyarakat kita. Kalau Anda mau ginjalnya sehat, minum air sebanyak mungkin. Gitu. Harus minum air yang banyak, betul nggak sih, Dok? Ya, hati-hati ya. Statement tuh hati-hati. Karena kita butuh air, tetapi juga tidak boleh berlebihan. Jadi kalau kita berlebihan, misalnya sampai 5.000 cc atau 5 liter per hari, yang terjadi nanti akan terjadi hiponatremia. Oh, apa itu, Dok? Yaitu terjadi konsentrasi natrium di dalam tubuh kita, garam natrium akan turun. Apabila terjadi hiponatremia, maka akan terjadi mual, muntah, bahkan bisa sampai tidak sadar. Karena jadi konsentrasi natrium di dalam darah kita menjadi menurun karena kelebihan cairan. Jadi sebetulnya ada rumusnya ya, cuman kalau rumusnya bilangannya agak sulit dihafal. Jadi mudahnya begini saja, berapa berat badan kita, kalikan 30 sampai 35 cc per hari. Oh, berat badan dikali 30 sampai 35 cc. Tergantung aktivitas kita ya. Misalkan berat badan kita 60. Kalikan saja dengan 30 sampai 35 berapa. Nah, itulah kebutuhan cairan kita tiap hari. Kalau kita aktivitasnya di luar banyak, jangan aktivitas fisik yang menimbulkan keringat yang berlebihan, matahari yang terpapar ke badan kita cukup banyak, ya mungkin bisa ditambah. Tapi minimal segitu untuk mudahnya. Berat badan kita dikali 30 sampai 35 cc per hari. Ya. Jadi kalau misal Anda berat badannya 60, kemudian dikali 30 ya kurang lebih 1,8 liter lah ya. Sampai 2 liter ya. 2 liter lah ya gitu seharinya. Jadi udah ketakar gitu ya. Itu jumlahnya seperti apa. Jadi nggak berlebih, nggak kekurangan juga. Takutnya kalau kekurangan dehidrasi, kalau kelebihan jadi hiponatremia tadi ya. Jadi konsentrasi natrium di dalam darah kita kurang karena kebanyakan intake air. Ya, ibarat kata kalau Anda nyayur gitu ya, garamnya sedikit, kemudian airnya kebanyakan jadi nggak asin ya, Dok ya. Oke ya, gitu ya analoginya ya. Oke, kita lanjut yang ketiga, Dok. Gangguan di ginjal itu bisa terjadi karena genetik. Waduh, kalau genetik ini agak susah ya, Dok ya, karena ini sesuatu yang given atau ya terlahir dengan kondisi seperti itu, bisa nggak, Dok? Ya, jadi kalau yang dipengaruhi oleh faktor genetik tuh biasanya apabila ada penyakit ginjal bawaan. Tapi ada juga faktor genetiknya itu mempengaruhi faktor risiko. Jadi artinya begini, kalau yang seseorang itu ada kelainan bawaan sejak lahir seperti polycystic kidney disease, kemudian ada suatu ureterokel atau
obstruksi pada pelvio-ureter. Jadi itu istilah kedokteran ya, maaf ya. Jadi yang semuanya itu bisa menyebabkan aliran urinnya tidak lancar sehingga ginjalnya membengkak. Itu bisa terjadi gagal ginjal akhirnya. Jadi itu kelainan ketika bawaan lahir. Banyak lagi yang lain seperti Fabry disease, yaitu tertimbunnya lemak di dalam ginjal. Kemudian ada juga penyakit yang muncul kolagen, jaringan kolagen yang menyelimuti ginjal sehingga ginjalnya akhirnya tidak berfungsi dengan baik. Itu kelainan yang dibawa sejak lahir. Tapi ada juga faktor genetik itu mempengaruhi faktor risiko yang nantinya akan bisa menjadi penyakit ginjal. Contohnya essential hypertension, jadi hipertensi yang memang keturunan. Kan hipertensi ada yang primer, ada yang sekunder ya. Kalau yang primer itu biasanya karena dia familial di keluarga. Kemudian familial hyperuricemia, asam urat diproduksi tinggi. Gitu. Kemudian diabetes, kalau diabetes sebetulnya bisa keturunan, bisa juga tidak ya. Tetapi ada faktor genetik juga. Apabila tidak bisa berhati-hati, maka faktor-faktor risiko tadi bisa menyebabkan gangguan ginjal di kemudian hari. Gitu. Jadi faktor genetik itu memang mempengaruhi. Faktor genetik bisa berpengaruh gitu ya. Meskipun kadang-kadang ya ini sebagai faktor risikonya aja. Tinggal kemudian itu bisa dipicu apa enggak dengan pola hidup kita mungkin ya dok ya. Jadi kalau udah punya faktor risiko di genetik ya harus berhati-hati ya dok ya. Supaya tidak salah langkah. Oke, kita lanjut yang keempat ya. Pasien gangguan ginjal nggak boleh makan pisang. Waduh, banana is one of my favorite fruits. Ya, gimana nih? Pisang dok, hubungan sama ginjal gimana? Bukankah pisang itu adalah satu buah yang manfaatnya banyak banget buat tubuh kita. Tapi akan jadi masalah kalau untuk pasien ginjal. Jadi mungkin yang dimaksud adalah pada seseorang dengan penyakit ginjal yang sudah lanjut. Yaitu tahap 4 atau tahap 5 di mana ginjal sudah tidak lagi mampu menjaga keseimbangan elektrolit garam kalium. Karena pisang itu banyak mengandung kalium. Sehingga pada seseorang yang dengan penyakit ginjal yang sudah lanjut, di mana ginjalnya sudah tidak lagi bisa mengatur keseimbangan kalium, kalau kita banyak makan pisang, maka kaliumnya akan tertimbun di dalam darah kita cukup banyak. Dan itu akan mengganggu jantung. Ya, gitu. Itu maksudnya mungkin begitu. Tapi kalau misalkan penyakit ginjalnya baru tahap awal, yang belum ada gangguan pada keseimbangan elektrolit, silahkan aja. Tetapi biasanya itu pada tahap 4-5 itu sudah bisa muncul, namanya hiperkalemia. Jadi ginjalnya tidak mampu lagi membuang kalium seperti yang seharusnya, sehingga kalium di dalam darah tinggi. Itu harus hati-hati, sebaiknya hindari makan makanan, tidak hanya pisang, buah-buahan lain juga banyak yang mengandung kalium tinggi. Harus hati-hati supaya tidak makin tinggi kaliumnya. Apa sih dok yang terjadi jika kadar kaliumnya terlalu tinggi di darah gara-gara makan pisang dan teman-temannya yang mengandung kalium tinggi dok? Ya, yang jelas langsung efeknya ke jantung. Jadi gangguan irama jantung, bisa bradikardi, detak jantungnya melambat, bisa akhirnya kalau terlalu tinggi bisa terjadi fatal, cardiac arrest atau tidak, jantungnya berhenti. Aduh, benar banget ya. Jadi memang kalau Anda punya gangguan di ginjal, apalagi sudah 4 atau 5 gitu ya, harus dikurangi ya dok ya. Yang makanan-makanan yang mengandung kalium tinggi, salah satunya mungkin pisang. Semua udah konsultasikan dulu lah ya ke dokternya masing-masing. Jadi kayak nggak semua kita template bahwa semua buah itu sehat, bersih, sehat buat tubuh kita gitu ya. Karena mungkin ada beberapa yang kandungannya tidak baik untuk kondisi seseorang. Oke, kita lanjut yang terakhir ya dok. Obat diabetes, nah ini template banget nih dok. Obat diabetes sebenarnya kadang-kadang nggak cuma diabetes aja ya. Kayak semua obat tuh orang selalu mengindikasikan, dok saya nggak mau minum obat. Kenapa? Pasti nih ginjal saya rusak nih gara-gara minum obat. Apalagi obat diabetes yang notabene akan diminum seumur hidup kan gitu. Jadi akhirnya kayak, dok gimana ya? Ya udah deh ini saya skip obat dulu karena ginjalnya pasti sakit gara-gara obat diabetes. Gimana ya dok? Ya itu pertanyaan yang hampir selalu semua pasien menanyakan. Dan selalu ya dok? Selalu alasannya saya takut sakit ginjal gitu. Padahal itu justru sebaliknya, pada seseorang dengan diabetes, dengan hipertensi, di mana dua penyakit itu adalah penyebab terbanyak penyakit gagal ginjal, terbanyak di dunia ya. Jadi harus minum obat terus supaya gula darahnya terkontrol, supaya tekanan darahnya terkontrol, sehingga efek ke ginjalnya jadi minimal gitu. Kalau tidak diminum, pasti gula darah akan tinggi, tekanan darah akan tinggi, jadi ginjalnya cepat rusak.
Justru sebaliknya itu yang semua sering menanyakan, pasien tuh sering menanyakan. Jadi hal seperti ini yang akhirnya mungkin penyakit ginjalnya semakin penderita penyakit ginjal semakin banyak ya, karena punya image bahwa obat itu akan merusak ginjal. Jadi jangan. Salah kaprah berarti selama ini, Dok, ya? Betul, iya. Tuh, jadi kalau ada diabetes, ada hipertensi, tetap harus minum obat secara rutin. Seumur hidup supaya tetap terkontrol gula darah dan tekanan darahnya. Karena obat diabetes, obat tekanan darah tinggi itu kan sifatnya hanya mengontrol. Ketika kita stop akan tinggi gula darahnya atau tekanan darahnya. Tapi ketika kita minum, gula darah terkendali, tekanan darah terkendali. Sehingga efek buruk ke ginjalnya menjadi berkurang. Gini, Dok, semisal saya jadi kepikiran deh, orang kayak minum obat diabetes, hipertensi kan kadang-kadang kalau, Dok, gula darahnya udah normal, Dok, hipertensi udah normal, udah saya stop minum deh. Kan bisa jadi kayak gulanya melonjak drastis, tekanan darah tingginya melonjak drastis, efeknya ke ginjal. Iya, betul. Itu dia. Itu yang sering pasien juga bilang, kan gula darah saya udah normal, Dok. Jadi saya stop. Nah, ketika stop gula darah akan naik lagi. Nah, itu yang justru bahaya buat ginjalnya ya. Karena akhirnya tidak terkontrol tuh gula darah maupun si tekanan darahnya ya. Jadi semua harus terkontrol dengan baik. Oke, terima kasih, Dok, sudah terjawab mitos faktanya. Nanti kita lanjut ngomongin gagal ginjal gara-gara diabetes di segmen selanjutnya ya. Oke, pemirsa, kami akan kembali saat lagi. Kita bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar risiko gagal ginjal pada pasien diabetes. Ini akan jadi masalah besar kalau pasien diabetesnya ini tadi ya seperti Dokter Puji sampaikan, kalau gula darahnya tidak terkontrol dengan baik, risikonya apa? Mungkin karena obatnya nggak diminum secara rutin, mungkin ini dan lain sebagainya, faktor risikonya ini jadi pemicunya. Nah, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh ya tanya-tanya di 021-290-3244 atau DM Instagram kami di @bincang-sehati.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Pujiwati SPPDK GH Finasim, dokter spesialis penyakit dalam, konsultan ginjal dan hipertensi dari Primaya Hospital Eva Sari, Jakarta. Oke, Dok, kita lanjut lagi ngomongin seputar gagal ginjal. Nah, sebelum kita ngomongin gagal ginjal dan diabetes, serem-serem itu. Itu dua penyakit yang sekarang tuh lumayan banyak ya, maksudnya gini. Media sosial kan berkembang dengan cepat-cepat dan kita semakin banyak mendapatkan informasi. Tapi salah satu sisinya kayak kita informasi, oh ternyata banyak ya pasien diabetes, ternyata banyak ya pasien gagal ginjal. Nah, kita harus kalau nauzubillah min zaliknya jangan sampai di fase itu. Makanya sekarang kita preventif dengan cara tahu faktor risiko yang mungkin ada di diri kita gitu ya. Nah, sebelum ngomongin gagal ginjal dan risiko pada pasien diabetes, ginjal itu sendiri itu kayak ini kan banyak meme-nya ya, jual ginjal apa segala macam gitu ya. Sebenarnya sepenting apa sih ginjal itu di tubuh kita dengan fungsinya, Dok? Wah, ginjal itu suatu organ yang sangat vital, tugasnya sangat vital di tubuh kita ya. Vital, ya. Yang mungkin sudah diketahui adalah mengekskresi atau membuang sisa-sisa metabolisme. Jadi sampah-sampah metabolisme dibuang, baik itu dari makanan, kemudian metabolit obat yang sudah dipakai, sisanya dibuang gitu ya. Kemudian juga untuk membuang racun-racun yang mungkin masuk ke dalam badan kita dibuang. Kemudian juga mendegradasi insulin, hormon insulin ketika sudah dipakai dia akan dirusak oleh ginjal. Gitu. Kemudian selain itu masih banyak lagi, yaitu menjaga keseimbangan cairan yang seperti saya bilang tadi. Jadi apabila badan kita banyak yang masuk intake cairannya, maka akan dibuang airnya lebih banyak. Kemudian menjaga keseimbangan garam-garam elektrolit, terutama natrium, kalium, klorida, kalsium, dan bikarbonat. Ya, kemudian juga menjaga keseimbangan asam basa darah kita. Ya. Selain itu memproduksi suatu hormon namanya eritropoietin yang tugasnya menstimulasi sumsum tulang kita untuk membentuk sel darah merah. Eritropoietin ya. Maka pada seseorang dengan gagal ginjal pasti hormonnya akan turun sehingga jadi anemi gitu ya. Masih ada lagi dia menghasilkan suatu enzim yang tugasnya mengaktifasi vitamin D yang tidak aktif menjadi aktif. Karena kalau tidak diaktifkan vitamin D itu nggak bisa bekerja gitu ya. Dan ini hal yang penting lagi adalah menjaga tekanan darah. Jadi pusat
kendali tekanan darah itu ada di ginjal, bukan di gitu. jantung. Ya. Jadi contohnya begini, apabila tekanan darah kita tinggi, maka ginjal akan membuang cairan dan natrium yang disebut diuresis dan natriuresis supaya tekanan darah turun. Tapi sebaliknya, apabila tekanan darah kita turun, drop, ginjal akan mengeluarkan hormon yang disebut renin. Renin itu akan mengubah angiotensinogen menjadi angiotensin 1, kemudian angiotensin 1 akan diubah oleh suatu enzim menjadi angiotensin 2, dan angiotensin 2 itu akan menyebabkan di air dan natrium ditahan, jangan sampai keluar. Kemudian juga terjadi vasokonstriksi di pembuluh darah. Hasil akhirnya adalah tekanan darah kita menjadi meningkat. Gitu. Selama ini kita kepikirannya gara-gara jantung ya dok ya, hipertensi ya. Ternyata ada peran ginjal di situ ya. Jadi harus berhati-hati, harus menjaga ginjal kita. Nah, ngomong menjaga ginjal, sebelum kita ngomong gagal ginjalnya lagi, apa aja sih dok yang bisa menyebabkan ginjal kita rusak dan apa juga yang bisa membuat ginjal kita sehat? Dalam artian gini, mungkin ada kegiatan sehari-hari yang sering kita lakukan, rutin kita lakukan, kita nggak ngeh bahwa itu bisa merusak ginjal kita ya. Sesimpel makan atau minum sesuatu yang sebenarnya kita minum setiap hari dok, ternyata itu katanya bisa merusak ginjal gitu. Jadi kayak hal-hal apa yang mungkin sepele yang sering kita lakukan rutin setiap hari itu bisa berpengaruh. Entah itu bisa membuat ginjal sehat atau justru kebalikannya membuat ginjal kita nggak sehat. Ya. Terutama kalau yang sehari-hari kita lakukan tentu kan dari makanan dan minuman ya. Betul. Yang kita kadang-kadang tidak tahu apakah itu aman atau tidak buat ginjal kita ya. Kan saat ini sudah kita ketahui makanan minuman yang dijual banyak yang dari bahan pengawet yang mungkin tidak aman, zat pewarna, ya kemudian makanan-makanan olahan yang banyak mengandung natrium, makanan junk food itu kan banyak sekali mengandung natrium, kemudian monosodium glutamat ya, itu semua kan kalau dimakan terus-menerus kan juga akan berefek ke yang buruk terhadap ginjal kita. Kemudian juga gaya hidup yang tidak baik ya. Jarang minum air putih tapi lebih suka kalau haus, anak-anak muda nih sering pasien saya kalau haus tuh yang saya cari adalah Coca-Cola misalkan gitu ya. Soda ya boleh saja minum itu, tapi jangan selalu itu gitu ya, sesekali sih boleh gitu. Tapi lebih baik memang minum air putih ya, minuman bersoda itu jarang-jarang aja lah gitu. Kemudian juga hati-hati alkohol ya. Kemudian hati-hati juga herbal dan jamu ya. Maksud saya begini, tidak semuanya itu aman ya. Walaupun dibilang bahwa herbal itu lebih aman dibandingkan obat, belum tentu juga. Karena semuanya itu harus berdasarkan riset ya. Betul. Jadi saya sih tidak anti herbal, tidak anti jamu, tetapi harus ada bukti ilmiah. Karena di dunia kedokteran itu semuanya harus berdasarkan evidence based medicine. Jadi semua berdasarkan bukti yang dilakukan dengan penelitian ilmiah yang mengikuti kaidah penelitian gitu. Apabila memang suatu herbal, suatu jamu itu memang berkhasiat untuk badan kita, tidak berbahaya, tidak mengandung zat yang merusak organ tubuh kita, silahkan gitu. Ya, tetapi jangan hanya mengikuti saran, testimoni itu kan belum tentu benar gitu. Banyak sih dari bahan-bahan dari alam yang bermanfaat untuk pengobatan ada, tapi ada juga yang tidak berbahaya juga ada. Jadi semuanya harus berdasarkan hasil penelitian yang akurat lah, yang akurat ya. Itu kemudian mengenai obat, hati-hati obat-obat golongan rematik ya. Obat-obat rematik itu sering pada orang tua kan sakit otot, sakit tulang, sedikit minum obat ya. Iya, betul. Golongan rematik itu kalau di kedokteran namanya non-steroid anti-inflammatory drugs ya. Mungkin nanti kalau ke dokter tahu deh obat macam apa. Jangan terlalu sering, karena kalau terlalu sering itu juga efeknya ke ginjal juga nggak bagus. Oke, jadi harus berhati-hati, entah itu dari obat ataupun yang lain-lainnya yang niatnya baik ya kita, tapi ternyata ada risiko ke ginjal. Makanya harus dikonsultasikan ya dok ya. Karena kalau tidak bisa jadi menyebabkan gangguan di ginjal, salah satunya gagal ginjal. Nanti kita bahas lebih mendalam lagi seputar gagal ginjal ya dok ya di segmen selanjutnya. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi, kita bersama kami di Bincang Saat.
Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Satu dan kita masih membahas sama kita hari ini seputar risiko gagal ginjal pada pasien diabetes. Kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, monggo ya, boleh tanya-tanya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincang1.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Pujiwati SPPDK Hafiz, dokter spesialis penyakit dalam, konsultan ginjal dan hipertensi dari Primaya Hospital Eva Sari, Jakarta. Oke dok, itu tadi kita udah ngebahas ternyata ada beberapa hal hari-hari kita ya, makan atau minum yang akhirnya bisa menyebabkan orang mengalami gagal ginjal. Nah, gagal ginjal itu sendiri by definition secara medis itu seperti apa? Mengingat ginjal tadi kan fungsinya sangat vital, tiba-tiba ada tambahan gagal di depannya. Berarti ibarat kata ya tidak bisa berfungsi secara maksimal atau bahkan bisa tidak berfungsi sama sekali atau gimana? Iya. Ya, seperti tadi saya jelaskan bahwa mungkin yang disebut gagal ginjal itu adalah penyakit ginjal kronik tahap akhir ya, tahap 5, di mana ginjal hanya mampu membersihkan darah kurang dari 15 cc per menit. Gitu ya. Artinya kalau hanya sesedikit itu ginjal mampu membersihkan, berarti kan banyak sekali limbah-limbah dari sisa metabolisme yang tidak bisa ikut terangkut keluar lewat urin. Bahkan akhirnya juga banyak juga yang tidak bisa mengeluarkan kelebihan cairan, kelebihan air maksudnya, kelebihan air. Jadi akhirnya banyak tertimbun di dalam pembuluh darah kita dan itu menyebabkan overload cairan. Overload cairan bisa menyebabkan sesak napas karena paru-paru terendam air, bengkak ya. Kemudian kalau hasil sisa metabolisme tidak bisa keluar berarti akan menumpuk juga di dalam darah kita. Itu menimbulkan efek mual, tidak nafsu makan, lemas, bisa terjadi gangguan asam basa, menjadi darah kita menjadi lebih asam, asidosis namanya ya, asidosis metabolik. Kemudian kalau zat-zat sisa metabolisme tadi makin menumpuk, bisa terjadi kejang, nggak sadar, gitu. Jadi gangguan jantung, jadi banyak sekali akibatnya kalau ginjal kita mengalami kegagalan fungsi. Itu kan tadi kondisi gagal ginjal karena mungkin salah satu sedikit banyaknya pengaruh dari apa yang kita lakukan atau yang kita makan, minum, itu yang bisa menyebabkan menuju ke gagal ginjal. Mungkin tahapnya sampai tahap 5 ya dok ya, sudah benar-benar udah 1 menit kurang dari 15 cc gitu ya. Nah, kalau kita ngomongin siapa saja yang berisiko gitu. Karena kan kadang-kadang orang mikir kayak terlalu subjektif kalau mereka mengukur apa yang mereka makan sama minum. Karena mereka denial juga dong, kayak enggak dong kayaknya makanan minum saya sehat gitu ya. Tapi kalau untuk dari faktor risikonya sendiri ada nggak pengaruh kayak misal dari range usia, lansia lebih berisiko karena mungkin faktor aging atau degeneratif sehingga fungsi ginjalnya menurun sehingga sedikit aja ada gangguan langsung menuju gagal ginjal. Atau karena banyak beberapa hal tertentu entah dari mungkin jenis kelaminnya kah gitu atau gimana, ada nggak faktor dari situ dok? Ya kalau dari usia memang dari hasil epidemiologi ya itu memang terbanyak adalah 60 tahun ke atas. Seperti tadi sudah dibilang bahwa memang ketika kita bertambah tua pasti organ tubuh kita juga mengalami degenerasi ya, termasuk ginjal juga gitu. Kemudian ketika kita usia lanjut juga sistem imun kita berkurang sehingga mudah sekali terjadi infeksi, termasuk infeksi di ginjal. Jadi usia tua itu memang lebih rentan gitu ya sebetulnya ya. Tetapi saat ini saya lihat penyakit ginjal itu juga tidak hanya yang tua, banyak sekali yang muda. Tuh kenapa tuh dok? Karena itu gaya hidup yang tidak sehat tadi. Oh wow. Tuh, misalkan itu tadi banyak terjadi diabetes di usia muda. Yang dulunya image kita kan diabetes tuh pasti usia tua ya. Ternyata enggak, sekarang di bawah 30 tahun pun banyak. Di bawah 30 tahun ya, yang diabetes tipe 2? Obesitas, iya dengan obesitas. Karena mungkin kebiasaan makan yang tinggi kalori tapi kurang gerak. Gaya hidup yang sedentary itu tidak banyak bergerak. Mungkin hanya di depan komputer aja, tidak banyak olahraga. Sehingga makin besar, makin obesitas. Nah, obesitas itulah akhirnya menyebabkan terjadinya diabetes di usia muda, kemudian juga hipertensi, dan itu akhirnya mengarahnya ke penyakit ginjal juga. Itu yang muda yang di bawah 30 atau 20 itu kayak dia udah diabetes atau baru pre-diabetes atau udah diabetes? Saya pernah menemukan usia 18 tahun. Itu bukan tipe 1 kan dok? Tipe 2, jadi dia dari kecil loh gitu berarti ya? Enggak juga, enggak. Jadi dia karena gemuk banget, karena gemuk sekali, obesitas sehingga HbA1c tinggi, gula darah tinggi. Jadi
itu lagi kalau orang muda biasanya karena gaya hidup ya. Tetapi kalau pada usia lanjut itu memang karena faktor degenerasi tadi ya. Jadi ginjal itu sudah menurun fungsinya. Kemudian terkena sedikit faktor luar cepat sekali memburuknya. Jadi sebetulnya gini, secara alami ginjal kita itu pasti akan turun walaupun kita nggak punya penyakit apapun. Misalkan nggak punya penyakit yang menyebabkan penyakit ginjal, ketika usia udah di atas 30, setiap tahun itu akan turun secara alami. Tapi turunnya sedikit sekali. Dari penelitian itu sekitar 0,37 sampai 1,07 per tahun. Jadi kalau di rata-rata sekitar 0,72 itu per tahun. Kalau dia tidak punya penyakit yang bisa mengganggu ginjal. Tetapi ketika dia punya penyakit lain seperti diabetes, penyakit darah tinggi, atau penyakit autoimun ya seperti lupus gitu, maka penurunan fungsi ginjalnya lebih cepat lagi. Gitu. Nah, seringnya itu dilupakan gitu bahwa penyakit ginjal itu tidak hanya yang tua loh, gitu. Yang muda itu sekarang banyak sekali. Yang banyak sekali. Ya. Nah, sekarang gini, kalau gagal ginjal dikaitkan dengan diabetes ya, kan salah satu yang tadi disebutkan kan diabetes ya, selain karena autoimun dan lain sebagainya. Nah, emang tuh kenapa sih dok, maksudnya kayak pasien diabetes ini bisa berujung pada gagal ginjal? Emang masalahnya di mana? Diabetes aja udah mengerikan dia gitu ya. Yang sayangnya juga banyak orang nggak ngeh mereka mengalami diabetes karena banyak yang tidak menimbulkan keluhan di awal-awal ya dok ya, tahu-tahu gulanya udah berapa ratus gitu kan. Nah, hubungan diabetes dan akhirnya berakhir pada gagal ginjal itu seperti apa? Apakah memang semua pasien diabetes pasti akan gagal ginjal atau gimana? Ya, jadi ketika gula darah kita tinggi dan dibiarkan tidak dikendalikan dengan obat ya, maka dia akan merusak. Kalau di ginjal dia akan membuat pertumbuhan namanya mesangial ya, mesangial sel di dalam ginjal itu menjadi banyak, menjadi bertambah banyak. Mesangial itu ada di dalam di glomerulus dan itu pasti akan mengganggu ya. Kemudian bisa juga dia akibat dari gula darah yang tinggi itu bisa terjadi penebalan namanya membran basal. Kita susah ya menjelaskan secara awam. Tapi di dalam glomerulus itu ada namanya membran basal sel. Apabila dia terpapar oleh gula darah tinggi, dia akan menebal. Itu juga akan mengganggu filtrasi. Kemudian selain itu akan menyebabkan tekanan intraglomerulus meningkat. Kalau tekanan di dalam glomerulus tadi meningkat, maka akan muncul tadi protein keluar, protein di dalam darah kita ikut keluar dan terjadi kerusakan atau namanya glomerulosklerosis. Jadi 3 hal itu yang akibat dari gula darah menyebabkan gagal ginjal itu dari 3 hal itu. Ya, itu baru glomerulusnya, belum nanti tubulusnya. Tubulus akibat gula darah yang tinggi mungkin bisa terjadi juga gangguan di tubulusnya gitu. Tapi penyebab utamanya dari diabetik nefropati itu adalah itu tadi. 3 hal itu tadi. 3 hal itu ya. Makanya harus benar-benar dijaga gula darahnya supaya tidak mengalami gagal ginjal. Itu kan yang jadi concernnya ya. Jadi jangan jumawa bahwa minum obat diabetes gula darah terkontrol lepas. Jangan itu bisa bahaya ya. Nah, apa sih yang akhirnya menuju ke menuju gagal ginjal pada pasien diabetes? Nanti kita bahas di segmen selanjutnya ya dok ya. Oke, pemirsa, kami akan kembali saat lagi. Kita bersama kami di Bincang Saat. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sate dan kita masih membahas sama kita hari ini seputar risiko gagal ginjal pada pasien diabetes. Kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh ya tanya-tanya di 021-290-3244 atau DM Instagram kami di @bincangsateDayTV. Kita masih bersama dengan Dr. Pujiwati SPPDK GH Finasim, dokter spesialis penyakit dalam, konsultan ginjal dan hipertensi dari Primaya Hospital Evasari Jakarta. Oke dok, untuk pasien diabetes kan tidak semua pasien diabetes akan berujung pada gagal ginjal. Hanya berlaku bagi mereka yang tidak terkontrol dengan baik gula darahnya. Makanya itu penting banget ya. Karena banyak yang menyepelekan gara-gara gula darah tinggi mereka nggak ngerasain apa-apa jadi berpikir aman-aman aja. Sehingga akhirnya secara kronis akhirnya terjadi gagal ginjal. Nah, untuk case yang ini dalam artian yang diabetes dan akhirnya menuju ke gagal ginjal, dia itu ada keluhan atau gejala klinis yang bisa dirasakan nggak sih dok sama si pasien ini sendiri? Kan kadang-kadang agak nyaru ya dok ya,
nggak ada sama sekali atau nyaru nih? Maksudnya kayak itu gejala klinisnya diabetes yang menuju ke gagal ginjal itu ada apa? Maksudnya kayak dari urinnya kah? Atau dari tadi ya kita ngomong pembengkakan tubuh lah dan lain sebagainya itu ada tandanya nggak sih dok? Iya, biasanya yang awal-awal pasien tahu bahwa curiga ada apa nih dengan saya gitu ya, apa ginjal saya ada gangguan akibat gula itu biasanya memang urin berbusa. Ya, kalau urin berbusa itu artinya ada protein yang keluar, ikut tersaring masuk ke dalam urin. Nah, itu yang paling kadang-kadang pasien belum merasakan gejala yang lain, kok urin saya berbusa ya, enak itu udah curiga ya, gitu. Kemudian kalau diperiksa ternyata protein dalam urinnya positif, nah berarti benar, berarti itu berkorelasi ya. Kemudian yang lain bengkak seperti yang tadi saya jelaskan bahwa apabila protein yang keluar sudah banyak, albumin di dalam darah menurun sehingga badannya bengkak. Itu bisa kan tidak semua pasien diabetik nefropati itu dengan bengkak. Jadi tapi ada juga yang bengkak sampai bengkak sekali, bahkan ketika fungsi ginjalnya belum sampai ke masih di atas 15 itu sudah bengkak ada. Gitu karena saking banyaknya protein yang keluar lewat ginjal. Protein urin tadi. Jadi awal-awalnya biasanya itu. Jadi urin berbusa, kemudian badan bengkak. Kalau yang tipe yang menyebabkan udem ya, udem anasarka namanya bengkak itu. Kemudian biasanya tensinya tinggi. Tensinya tinggi. Oh karena tadi ya hubungan ginjal itu ternyata dengan tensi ya. Ya gitu. Biasanya kalau udah diabetes kan pasti arahnya ke hipertensi dan gangguan ginjal juga menyebabkan tekanannya jadi tinggi, tekanan darahnya. Jadi itu paling yang dirasakan awalnya begitu. Kemudian yang lain-lain seperti lemes, itu udah mulai. Kalau udah lemes, kemudian pucat. Pucat kan karena hormon eritropoietin menjadi berkurang produksinya oleh ginjal sehingga HB-nya turun gitu. Nah dari situ mulai pasien berobat. Tapi biasanya kalau udah muncul begitu tuh udah tahapnya sudah mungkin penyakit ginjal udah tahap 4 ya. 4 menuju ke 5 tahap akhir gitu. Tapi ketika dari tahap 1, 2, 3 itu memang mereka nggak ngerasain apa-apa ya dok ya? Atau gimana sih? Ya sebenarnya kalau penyakit ginjal tahap 1 itu bisa dibilang tuh masih normal ya. Itu klasifikasi tahap penyakit ginjal kronik itu hanya berdasarkan GFR ya. Laju filtrasi glomerulus. Jadi yang tahap 1 itu masih 90 ke atas itu sebenarnya masih dianggap normal. Kemudian yang tahap 2 itu sekitar 60 sampai 89. Artinya ginjal masih mampu membersihkan darah 60 cc sampai 89 cc dalam setiap menitnya, itu juga masih dianggap masih bagus. Tapi bisa dikatakan sudah mulai terganggu jika di bawah 60. Kan tahap 3 itu fungsi ginjalnya kemampuannya membersihkan darah sekitar 30 sampai 59 cc. Itu sebagian besar juga belum ada keluhan tahap 3. Itu yang membuat kita mau mendeteksi dini itu agak sulit karena pasien merasa sehat gitu. Ya, nyaru tapi, ya, bias ya. Tapi kalau dia memang punya keinginan tahu bahwa saya tidak mau telat gitu diagnosisnya, bisa saja medical check up setiap tahun. Yang inti-inti aja, misalkan urin, darah rutin, fungsi ginjal, gula darah itu udah bagus untuk bisa mendeteksi dini karena tahap 3 itu masih banyak sekali yang tidak ada keluhan. Nah, sebagian besar. Tahap 4 mulai ada tapi juga nggak banyak. Paling 50-50 lah ya, 50% ada keluhan, 50% tidak ada keluhan juga. Tapi kadang-kadang itu tadi pada diabetes yang tipe tertentu yang menyebabkan bengkak sudah mulai tahap 4. Tahap 4 ketika fungsi ginjalnya antara 15 sampai 29. Tapi ketika sudah tahap 5 sudah mulai muncul banyak sekali keluhannya. Bengkak, sesak napas, kemudian pucat, tekan darahnya tinggi. Gitu. Di ujung ya dok. Udah di ujung harus siap-siap untuk dialisis ya. Gitu ya. Jangan sampai ya kalau gitu harus dari awal rajin-rajin MCU yang basic aja yang standar ya dok ya. Oke dok, sebelum lanjut ini ada DM Instagram dok dari Ibu Alina, kita bahas ya dok ya. Dok, mama saya usia 61. Udah sekitar 3,5 tahun menggunakan insulin karena diabetes. Dan kemarin cek ginjal kreatininnya itu 3,87 sama GFR-nya 11,7. Sekarang cuma minum obat aja, apa bisa sembuh total? Nah ini gimana dok? Kreatinnya 3,87, GFR 11,7, gimana dok? Iya, ya berarti ini karena menderita diabetes juga, berarti ini sudah pasti diabetik nefropati ya.
diabetik nefropati itu adalah penyakit ginjal kronik yang terjadinya itu pelan-pelan tapi terus. Dan dia bersifat permanen. Jadi tidak bisa kembali ke normal lagi. Oh, sayangnya ya. Gitu. Jadi makanya kenapa tadi saya tekankan bahwa jangan sampai masuk ke tahap 5 supaya tidak cuci darah. Gitu. Tapi karena ini sudah terlanjur masuk ke tahap 5 karena GFR-nya sudah 11, berarti ya harus sudah persiapan untuk terapi pengganti ginjal. Terapi pengganti ginjal itu dialisis, bisa lewat hemodialisis atau peritoneal dialisis atau transplantasi ginjal gitu. Jadi tidak bisa kembali ke normal lagi. Sayangnya gitu. Ibu Amalina. Tapi intinya tetap harus kontrol gula darahnya juga ya, kan ada diabetes ya, supaya ginjalnya tetap terjaga dengan baik. Kalau ada dikasih obat, ya pasti dikasih obat sama dokternya, harusnya diabetesnya harus dikontrol rutin ya, Dok ya. Dikontrol supaya organ lain nggak terkena akibat gula darah yang tinggi, kan tidak cuma ginjal yang dipengaruhi oleh gula darah yang tinggi. Juga mungkin ini ada riwayat juga ya. Mungkin ada riwayat hipertensinya juga kalau gini ya, Dok ya. Iya, biasanya kalau dengan udah diabetes sudah lama, udah ada gangguan ke ginjal, pasti tekanan darahnya udah tinggi. Oke ya, semoga bisa menjawab pertanyaan Bu Alina dan semoga ibunya tetap terkontrol dengan baik. Oke Dok, nanti kita lanjut lagi di segmen terakhir ya. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas sama kita hari ini seputar risiko gagal ginjal pada pasien diabetes. Kita masih bersama dengan Dr. Pujiwati SPPDK GH Finasim, dokter spesialis penyakit dalam, konsultan ginjal dan hipertensi dari Primaya Hospital Evasari Jakarta. Oke Dok, sekarang kalau ini ada pasien diabetes kebetulan ya tidak terkontrol dengan baik gula darahnya, terus kemudian ada risiko menuju ke gagal ginjal. Masalahnya adalah sampai tahap 4 kadang-kadang nggak ngerasain apa-apa, tiba-tiba kontrol lagi, wah udah di tahap 5 gitu. Nah apa yang harus dilakukan dalam artian kayak masih bisakah tertolong atau kasusnya kayak ibunya Mbak Alina tadi ya, bahwa itu udah tidak bisa Bapak harus sudah HD, hemodialisis ataupun transplant gitu. Iya. Jadi kalau sudah masuk ke tahap 5 pasti harus sudah siap-siap ya untuk terapi pengganti ginjal. Tadi kan saya bilang salah satunya adalah transplant. Tetapi transplantasi ginjal itu kan perlu persiapan yang panjang. Ya, pertama mencari donornya, kemudian diperiksa donornya apakah memenuhi syarat atau tidak. Nah, selama menunggu itu sebaiknya sudah harus mulai dilakukan dialisis sambil menunggu proses transplantasi dilakukan gitu. Jadi jangan dibiarkan ibunya atau saudara kita yang sudah sampai ke tahap 5 tidak dilakukan tindakan terapi pengganti ginjal karena akan muncul komplikasi yang lebih berat lagi apabila tidak dilakukan segera. Nah ada dialisis yang harus segera, ada juga yang masih bisa ditunda, artinya itu dipersiapkan dulu. Jadi kalau misalkan dialisis yang harus segera itu apabila sudah terjadi overload cairan yang sangat banyak sehingga menimbulkan sesak napas karena paru-parunya terjadi edema paru, kerendam air, kemudian bisa terjadi hiperkalemi yang akan membahayakan jantung. Itu harus segera dilakukan cuci darah. Karena kalau tidak akan fatal gitu. Tetapi ada juga yang belum muncul hiperkalemi, overload cairan juga belum banyak, tetapi sudah masuk ke tahap 5 itu bisa dilakukan elektif, artinya dipersiapkan. Mungkin dibuat dulu akses untuk hemodialisisnya dengan dibikin AV fistula ke dokter bedah vaskuler. Nah, baru nanti setelah 2 bulan bisa dipakai, baru dilakukan cuci darah rutin. Itu bedanya, ada yang segera dan ada juga yang bisa dilakukan secara elektif, artinya dengan persiapan. Gitu. Oke, kalau orang kemudian kayak transplant kan prosesnya panjang ya, mencari donornya dan lain sebagainya itu kan butuh effort yang sangat luar biasa. Misal orang ini udah masuk tahap 5 gitu ya. Oke Dok, saya boleh nggak imbangi dengan minum obat diabetes pasti untuk kontrol gula darah dengan modifikasi lifestyle gitu ya. Sama mungkin orang ini akan HD mungkin lebih sering ketimbang dengan orang yang lainnya. Itu bisa nggak? Maksudnya mensubstitusi orang ini nggak mau transplant gitu Dok? Iya, kalau tidak mau transplant kan pilihannya dengan dialisis. Dialisis, hemodialisis atau peritoneal dialisis yang lewat perut. Ya, jadi kalau sudah masuk ke tahap 5 memang tidak bisa tidak bisa santai-santai entar dulu deh setahun lagi, 2 tahun lagi, tidak bisa. Karena itu akan makin turun, makin progresif penurunan fungsi ginjalnya, akan menurun dengan cepat. Jadi sudah
sudah harus dipersiapkan. Kalau dia nggak mau transplant tidak apa-apa. Tetapi ketika dia pengen transplant, tidak bisa terus bilang saya nggak mau cuci darah karena mau transplant. Ya tidak bisa. Karena sambil menunggu kan perlu waktu. Waktu itulah yang harus jangan sampai pasien memburuk karena tidak dilakukan cuci darah. Jadi sambil menunggu proses transplant harus cuci darah. Kalaupun harus transplant dok, biasanya itu kayak ginjalnya itu salah satunya atau dua-duanya? Yang maksudnya dari donor. Dari donor diambil salah satu. Dan donor itu kan harus dipastikan bahwa dia mempunyai 2 ginjal yang sehat. Oh iya. Karena kalau nanti salah satu diambil satu ya. Iya, diambil satu nanti dia sendiri yang akan cuci darah. Kalau ginjalnya diambil gitu. Makanya donor itu kan harus ada diperiksa dulu secara fisik, secara mental, apakah siap atau tidak secara mental. Ketika itu dia diambil satu, ditransplantasikan ke resipien yang membutuhkan, yaitu dicangkokkan di sebelah kanan biasanya ya. Jadi si donornya masih tetap bisa aktivitas, ginjalnya masih normal karena pada prinsipnya manusia itu bisa hidup dengan 1 ginjal asal sehat. Asal ginjalnya itu sehat. Jadi tidak masalah kalau salah satu diambil di donor. Atau nggak boleh kecapean dan sebagainya, itu betul nggak sih dok? Kalau capek itu nggak cuma yang punya ginjal satu ya. Kita semua kalau kecapean, kelelahan yang menyebabkan gangguan pada organ tubuh pasti akan kena dampaknya ke organ-organ tubuh kita. Tetapi seseorang dengan donor dengan ginjal satu yang sehat, dia masih bisa aktivitas seperti biasa. Maksudnya masih sehat kondisinya. Ada aturan nggak itu setelah mungkin orang ini transplant ginjal itu ada yang harus boleh dan tidak boleh dilakukan? Seseorang yang sudah dilakukan transplantasi ginjal ya. Jadi kan seseorang dengan transplantasi ginjal dan operasinya berhasil itu tidak berhenti sampai di situ. Kan harus minum obat. Minum obat imunosupresan supaya ginjal yang dicangkokkan tidak ditolak oleh tubuhnya. Obat-obat imunosupresan itu akan menekan sistem imun si pasien. Jadi benar-benar harus jaga diri supaya tidak terpapar oleh infeksi. Mungkin harus pakai masker, kemudian jangan berdekatan dengan orang yang sedang flu, sedang batuk. Jadi harus jaga benar-benar ya setelah transplant. Jadi jangan cuma udah transplant ginjal nih gitu bisa sehat, tetap harus jaga kesehatan dan pastinya juga lifestyle-nya harus yang lebih sehat ya dok ya. Oke, terima kasih Dokter Puji. Sebenarnya banyak yang mau kita bahas tapi waktu juga next time kita ngobrol lagi ya dok ya. Terima kasih dok, sehat terus, salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Primaya Eva. Selamat pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Dokter Puji. Semoga bermanfaat ya, dan jangan lupa untuk terus menyaksikan konten-konten inspiratif kami di platform The iPlus. Saya Raden Marlian Samit, sampai jumpa dan selamat kembali beraktivitas di hari Senin yang indah ini. Ingat, jaga kesehatan ginjal Anda supaya sehat selalu dan nggak mengalami gagal ginjal. Sampai jumpa.